Anak Minang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pemirsa Soro Minang TV sadonya, hari Iko malam ini tanggal 2 Maret tahun 2023 ya, adalah H-1 sebelum pelaksanaan dari Minang Festival Minang Fest di Kota Batam. Ya. Hari Iko kami mencoba melaporkan langsung dari dataran Engku Putri melihat kesibukan panitia. Betul. Terhadap bagaimana perayaan atau Festival Minang Ya. tahun 2023 itu Ya. betul-betul berjalan dengan baik dan lancar, spektakuler ya. Spektakuler. Oke, dan sana Soro Minang TV tentu kami sebelum melakukan liputan khusus Ya. kita selalu berdoa kepada Yang Kuasa, Pak Fred, Ya, betul. supaya dan sana pemirsa yang ada di rumah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tentu Pak Fred, Ya, kita tidak pernah bosan meminta kepada pemirsa Soro Minang TV Ya. untuk selalu share sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Akun fanpage Soro Minang TV Ya. ataupun YouTube channel YouTube Soro Minang TV. Minang TV. Ya. Oke. Pak Sab. Jadi malam hari ini kami akan mencoba mengulas persiapan dari panitia Minang Fest DPP Gema Minang Kota Batam, dan kita akan lihat sampai di mana kesiapan untuk acara Minang Fest yang akan mulai diselenggarakan esok tanggal 3 Maret sampai dengan 5 Maret 2023 di dataran Engku Putri Batam Center. Untuk itu dan sana ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke, dan sana Soro Minang TV masih bagus tak sinyal ini, nggak dapat sinyal loh. Bentar dan sana Soro Minang TV karena memang situasi di lapangan kadang-kadang sedikit berbeda. Kami mencoba Oke, memang situasi di lapangan kadang-kadang sedikit berbeda. Kami mencoba Oke, pemirsa Soro Minang TV, Pak Fred, Ya. kita mencoba melihat situasi dan kesiapan panitia Pasti. dan segala bentuk kesibukan mereka Pasti. di H-1 sebelum Minang Fest tahun 2023 tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret di Oke. dataran Engku Putri Batam Center. Oke, dan sana kameramen tolong disorot. Iko puskua aku lagi nih gue. Iko. Ada udaroni gitu nampak doa. Udaromi ya. Dan sana pemirsa Soro Minang TV, ini adalah tenda pertama yang kita temui sebelum masuk ke areal. Iya. Dan menurut informasi tenda Iko adalah menerima pendaftaran peserta ya. Peserta. Itu ya, menerima pendaftaran peserta bazar UMKM dan kuliner. Oke. Dan sana Soro Minang TV sadonya sebelum kita berbincang-bincang Pak Fred Ya. dengan Panitia, pengurus Gema Minang. Mungkin kita mencoba Pak kameramen jalan-jalan Ya. Pak Fred ya. Ayo kita cek situasi dan kondisi di lapangan, bagaimana DPP Gema Minang mempersiapkan acara yang sangat spektakuler, yang sangat kita harapkan, karena ini merupakan penampilan adat budaya perdana di 2023 gebrakan awal DPP Gema Minang Kota Batam. Mari kita lihat di sini sudah nampak tenda-tenda UMKM yang Kameramen nampak ada tenda-tenda. Ya kan, tenda-tenda UMKM sudah mulai berdiri. Nanti kita minta data kepada panitia Ya, sampai betul, sejauh mana pendaftaran daripada peserta UMKM. Betul. Atau kuliner atau stand-stand apapun. Uni sehat nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Lelah. Tetap semangat.
tapi tetap semangat ya. Oke. Mudah-mudahan lancar. Lancar. Ada Bu Lisa. Bendahara umum DPP Gema Minang. Yo. Pemegang PT Pemegang PT. dalam rangka persiapan acara. Oh, jelas. Oke. Kalau nggak ada PT nggak bisa jalan. Tapi Balo bisa bantu dulu kok. Ada ketum kita. Ada ketum kita. Ya. Ketum, Masya selamat Allah. malam, Pak Leo. Waalaikumsalam, Pak Leo. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah. Insyaallah. Kita berusaha mencoba untuk melihat persiapan kepanitiaan. Nanti ketum dengan teman-teman pengurus inti dan ketua panitia duduklah di salah satu sudut, kita berdiskusi tentang persiapan. Sebelum itu kami berkeliling-keliling dulu biar masyarakat Batam khususnya orang Minang serius bagi Minang kok. Iya betul ada acara makan itu ya kan? Oke. Silakan Beko Ya kami keliling kayaknya rancak di apa itu nanti di bawah janjang. di Wale Seansa di Janjang Pemko. Masuknya ke Pemko. Oh mantap, oke. Silakanlah ke situ dulu. Ketum Beko bersama. kami kasihan Mari kami situ, biar kami keliling dulu. Oke, siap. Oke, siap. Oke, Bu Des, kita jalan-jalan, Bu Des. Tengok persiapan. Kameramen. Oke, barusan kita berdiskusi dengan Ketua Umum Gema Minang dan bersama Bendahara Umum Gema Minang untuk mencari tampek untuk berdiskusi tentang persiapan bagaimana spektakulernya nanti Festival Minang di tahun 2023 tanggal 3 sampai tanggal 5. Nah untuk itu sampai sebelum kita berbincang-bincang dengan pengurus inti Gema Minang bersama panitia, kita keliling-keliling Bu Des ya. Bu Des Lain tak kapan yang awak keliling-keliling. ada. Awak kalau jual Bu Des keliling enggak salah ada. Tapi secret kan baik. Berdua saya. Ayo kita jalan-jalan. Penonton Pak Hos. Jadi sampai malam kini sebelum kita jalan-jalan, Betul. sampai malam kini itu masih ada tenda yang tersisa, beberapa tenda lagi untuk UMKM yang masih ingin bergabung, ya. Diberikan kesempatan kepada peminat-peminat atau para UMKM apapun lah jenisnya, nah ingin ikut meramaikan menjadi peserta pameran UMKM yang ada di dataran Engko Putri, silakan datang ke Alun-alun Engko Putri. alun-alun Ada tenda spesial, ada tenda panitia. tenda panitia. Nah, langsung nanti bisa langsung daftar, Betul. langsung bisa lihat tenda. Oh, oke. Oke. Tapi Pak Hos di Ya. Siko juga ada yang di tengah-tengah itu adalah yang untuk stand expo-nya gitu, yang memang khusus untuk stand-stand yang VVIP lah, boleh dikatakan Oh, VVIP. di tengah ini Ah, yang kosong sekarang. bukan. Yang mana? Nggak ini. Oh, Ini kan yang beda. ini. Nah, ini Oke, kan oke, beda oke, nanti. oke. Nah, itu ada nanti banyak, ada Awal Bros, ada Basnas juga. Basnas. Kemudian ada Prodia. Oh, instansi ya, banyak instansi ya. BPJS Ketenagakerjaan Iya, iya, yang iya. ingin mendaftar ketenagakerjaan, kesehatan, nanti ada stand di Ada situ stand di semua. situ ya. Nah, itu yang di tengah. Kemudian yang di pinggir itu semua stand makanan, kuliner semuanya. Jika dan sana pemirsa Soro Minang TV khususnya warga Batam asal Sumatera Barat dan secara umum warga Kepulauan Riau yang ingin merasakan bagaimana menu Ya, makanan khas Minang. tradisional Minangkabau. Tapi dia tidak hanya makanan khas tradisional Minang. Jadi boleh orang, pokoknya kuliner Nusantara. Nusantara, ya. Jadi misalnya Pak Rudi bisa makan. nah, gitu. Tapi kan lebih banyaknya itu kepada kuliner Minang ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk stand-stand yang kuliner yang Nusantara lah gitu. Melayu, Jawa gitu. Ada bisa dilakukan pamerannya di situ gitu ya. Oke, di sana Soro Minang TV. Sebelum kita melihat kehebohan tanggal 3 sampai tanggal 5 hari ini, sekali lagi kami laporkan sebuah suasana yang sangat luar biasa, kelelahan, keletihan panitia ya untuk bagaimana acara itu benar-benar bisa terlaksana. Dan kita minta semoga cuaca cerah Amin. sampai dari
awal dan akhir hari Minggu tanggal 5 ya. Mudah-mudahan Allah betul-betul merestui perjuangan kawan-kawan dari DPP Gema Minang. ya, sehingga acara dan suasana hari itu betul-betul Lancar-lancarnya. Dan mungkin Dusana Minang TV mendengar sayur-sayur persiapan yang akan ditampilkan oleh DPP Gema Minang, baik itu dari nyanyi-nyanyi lagu Minang, Karagajo Kampung dan segala macam. Dan yang paling penting ada Palempong do Banji. Itu yang paling. Nah, Dusana Minang TV mungkin mendengar sayur-sayur iko. Kita beko akan saksikan, akan live streaming kan apa yang sedang dilatih oleh generasi muda Minang. Begitu Pak Sabril. Dan juga Pak Has, semua yang tampil ini adalah hasil dari kreasi muda-mudi Minang Kota Batam. Wah, luar biasa. Dan juga besok juga akan hadir lagi dari kampung halaman. Pastinya dari Payakumbuh hadir. Iya. Payakumbuh maju deh. Jalan hadir dong. Enggak, tolong hadir. Karena mau lawan. Oke, penonton kita lihat. Kita jalan. Ayo. Jadi Dusana Suara Minang TV itu kita lihat di sisi kiri adalah tenda-tenda UKM yang akan besok berperan serta dalam kegiatan Minang Fest 2023 di dataran Angku Putri Batam Center. Dan sambil Dusana Suara Minang TV saksikan bahwasanya masing-masing peserta UMKM sedang mempersiapkan ornamen-ornamen, stand-stand mereka. Bukan hanya makanan, mungkin ada kerajinan khas Minang. Nah, mungkin ada pakaian, souvenir. Nah, setelah itu mungkin ada pakaian adat. Ada yang biasa orang jual tarung padat tuh. Terus informasi untuk tenda yang paling depan itu adalah instansi-instansi. Oh ya. Lembaga-lembaga seperti umpamanya Rumah Sakit Awal Bros, ada Basnas, ada BPJS dan beberapa instansi-instansi pemerintah ataupun non pemerintah yang ingin berpartisipasi. Yang ingin berpartisipasi menjadi peserta pameran dalam Minang Fest tahun 2023. Dan kita berharap semoga bukan hanya peserta dari dalam Kota Batam yang berpartisipasi, kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Barat, kalau memang bisa mereka ikut berperan serta, kenapa tidak? Karena ini juga merupakan media promosi pariwisata bagi pemerintah kabupaten kota. Dari asal kita, kampung halaman kita. Seperti yang kita ketahui Dusana Suara Minang TV, Batam itu adalah merupakan instalasinya Indonesia untuk luar negeri. Ya, pasti. Kita telah berhadapan dengan negara internasional. Nah, untuk itu mungkin tepat rasanya Batam menjadi salah satu pintu gerbang bagaimana untuk memperkenalkan. Mudah-mudahan akhir pekan ini Jumat Sabtu banyak turis datang. Oh pasti. Harapan pasti itu harapan karena memang Batam ini Jumat Sabtu Minggu itu adalah kunjungan wisata. Baik dari Singapura, Malaysia, Korea, bahkan Taiwan, Cina pun datang ke sini. Nah, kebetulan ini adalah suatu momen bagi DPP Gema Minang dan khususnya dan umumnya pemerintah Sumatera Barat memperkenalkan ranah Minangkabau kepada dunia internasional. Nah, oke, kita lanjut Dusana Suara Minang TV. Dari kejauhan senyap-senyap bagaimana para pemusik tradisional, penari tradisional di panggung utama mempersiapkan diri bagaimana perfeksionisnya mereka tampil di hari besok. Untuk besok. Dan ini sebagai informasi, para pemain adalah semuanya full generasi Minang. Mereka ingin menampilkan, mereka tidak lupa dengan budaya Minangkabau, walaupun banyak di bawah sangkar permata budaya. Dan Pak Pres, panggung utama itu akan dihias dengan ornamen-ornamen. Oh, harus. Pak Pres tahu dari mana? Ala nampak itu. Ala nampak. Karena Suara Minang TV miniatur. Apa miniatur, Pak?
kameramen, miniatur rumah gadang apa? Miniatur rumah gadang Oh ya, iko miniatur bagonjong kok. Ya, Gonjong sambilannya nampak mana pasar. Iko gonjong 7 kok. nanti insya Allah akan dinaikkan ke atas panggung utama. Ayah, Biar nanti terkesan rumah bagonjong. seperti rumah bagonjong. Iya, pentas itu ya. pastinya. Luar biasa Pak Fred. Rasanya awak yang lah, komode ambo mungkin lah hampir 22 tahun di Kota Batam. Sama kita pasar. Batu-batu kangen gitu dengan Sangat. Kita sangat rindu dengan ranah Minang. Begitu juga di sana yang lain. Pasti. Nah, jadi pastinya menginginkan sebuah suasana Ba'a Inyo tetap berada di Batam, Iya. tapi rasa kampungan itu Ini akan hilang. Oke, di sana Suara Minang TV. Beginilah kondisi saat ini di dataran Engku Putri Batam Center. Oke, pemirsa Suara Minang TV, ini sekali lagi kami sampaikan suasana persiapan panitia Minang Festival Ya. Minang Festival tahun 2023 tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret Ya. tahun 2023. Oke. Di sana Suara Minang TV, kita langsung saja bertemu dengan pengurus DPP Gana Minang, ada ketua umum, sekretaris, dan bendahara, begitu juga dengan ketua panitia. Kita akan berbincang dan bertanya terkait persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan untuk pembukaan acara besok, sekaligus nampaknya akan menjadi acara pengukuhan pengurus DPP Gema Minang Kota Batam. Mari di sana kita saksikan sama-sama. itu mencari panitia Ayo, dan pengurus ini, ya, kita sedang mencari. Apakah di ruangan Itu, yo mana kok. Sebuah kehormatan bagi kita Suara Minang TV untuk bisa memberikan kontribusi untuk dapat terlaksananya tersiarkannya Minang Fest 2023 di dataran Engku Putri Batam Center. Kita menuju kantor Wali Kota Batam guna berbincang bersama panitia Minang Fest Ya. dan juga pengurus DPP Gema Minang Ya. yang mungkin nanti juga akan hadir ketua DPP, ada bendahara, sekretaris, dan Ya. ketua panitia. untuk itu mencari dan mengetahui persiapan real Oh ya, dari sampai di kepanitiaan. mana kok? Sampai di mana kok? Karena itu memang harus spektakuler. Betul. Kita sebagai salah satu komponen orang Minang, Oh iya, maka Suara Minang TV punya kewajiban moral untuk mensukseskan mensukseskan acara Suara itu. Minang. Dan sebagai media partner, kita wajib. Itu wajib. Kita wajib Ya. mana? Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita masuk ke Wali Kota, Kantor Wali Kota Batam. kantor Wali Kota Batam, untuk supaya sedikit agak tenang kita berdiskusi dengan para petinggi Gema Minang Iya, dan panitia Minang Fest, Minang Fest. supaya tidak terangah musik dia nah. Maka camu abeko suara Ya. panitia, suara ketum, suara musik abeko. Oke, ini adalah kantor Wali Kota Batam. Insya Allah kita sudah ditunggu oleh ketua panitia, ketua Gema Minang, dan beberapa petinggi Gema Minang yang ada di Kota Batam. Oh, nih di ruangan VIP warna ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Di sana. Assalamualaikum, Ketum. Ya Pak Host, Pak Sapil. Kok Ba'a gini kok posisi sehat kan? Sehat. Ya, tetap semangat kan? Tetap petarung. Tetap apapun yang terjadi, Siap. tetap semangat. Siap. Ibu Bendom. Assalamualaikum Bu. Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan berkata lelah ya. Enggak. Tidak ya, insya Allah ya. Oke. Pemirsa. Ya. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo. Tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana luar biasanya seluruh pihak yang mendukung dari Minang Fest 2023
tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret insya Allah besok yang akan dilakukan. Sangat luar biasa bagaimana kesiapan daripada panitia. Maka pada H-1 Soro Minang TV mempunyai schedule bagaimana persiapan ini, sampai sejauh mana persiapan ini. Tentu hari ini kita mencoba berdiskusi dengan para petinggi. Wah, dalam hal ini adalah Ketua Umum DPP Gema Minang, yaitu Bapak Leo Putra. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Masya Allah, di samping beliau uni kita yang cantik, yaitu Bendahara Umum. Mungkin tapi karena ketenangan beliau agak kurangnya piti, tapi senang ya timpak doang Bendahara Umum. Nah, freshnya tempat doang. Nah. Sorry onde. Oke. Kita bincang-bincang. Budes jauh nggak Budes? Ada nggak? Enggak. Oke, nggak apa, aman ya. Budes sebagai host ya. Ya. Boleh ya sebagai host ya. Oke, dan sana kita mencoba bertanya-tanya tentang acara Minang Fest bersama Ketua Umum Gema Minang. Pak Leo, Pak Ketum. Yap. Suruh yel-yel cedulnya semangat ya Pak. Tapi beliau karena ditopang oleh orang-orang yang hebat, sehingga beliau tidak rabah deh gitu. Ya, kalau mencelik bungku gua. Tapi insya Allah siap kan Ketum? Siap. Semangat ya. Oke. Lah. Tum, sekarang sudah H-1. Ya. Sebelum kita melihat secara teknis, kalau boleh sebagai Ketua Umum DPP Gema Minang, pingin tahu sangenek kami pemirsa Soro Minang TV, visi Ketum melaksanakan sebuah event besar yang pertama tahun 2023 dan bahkan punya rencana menjadi sebuah event tahunan Gema Minang itu sendiri. Apa sih itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Host, Pak Sapril dari Soro Minang TV. Kalau berdasarkan visi misi kenapa event ini, kembali dulu ke visi misinya Gema Minang. Oke. Jadi visi misi Gema Minang itu adalah menciptakan supaya Gema Minang ini menjadi organisasi yang profesional, mandiri, bermartabat, bermanfaat. Itu tagline itu ya? Itu visi. Visi ya? Oke. Ya. Jadi kalau dipecah 4 misinya. Misinya menjadikan bagaimana profesional, kemudian misi kedua supaya mandiri, misi ketiga supaya bermartabat, misi keempat supaya bermanfaat. Jadi dari visi misi tersebutlah sejak kita mengikuti MUBES Gema Minang kemarin, sudah 6 bulan yang lalu, untuk menjalankan visi tersebutlah, makanya dalam suatu organisasi setelah ada pemilihan pasti ada pelantikan atau pengukuhan. Terus karena kita sudah mempunyai visi misi, dalam pelantikan pengukuhan tersebut kita tidak mengandalkan acara seremoni pelantikan aja. Seperti pelantikan biasalah sebuah organisasi gitu ya. Jadi kita tidak pengen seperti itu, kita tidak pengen hanya menyusun orang, kemudian diadakan acara, selesai juga lah waktu itu. Jadi kita memikirkan jangka panjang, bagaimana dengan keadaan kita habis pandemi COVID, bagaimana bisa kita berkontribusi kepada Kota Batam yang kita cintai ini, tempat kita hidup dan tinggal mencari pekerjaan, penghidupan di sini. Jadi karena itulah kenapa visi pelaksanaan Minang Fest ini adalah supaya bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi pemerintah, bagi warga, baik bagi pengurus maupun bagi Gema Minang, bagi Batam dan bagi ranah, bagi di kampung kita sendiri, Sumatera Barat, dan juga bagi Kota Batam yang kita tempati sekarang. Jadi itulah visinya kenapa dibuat Minang Fest, supaya tidak hanya melakukan seremoni pelantikan, tapi juga melaksanakan suatu event yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita, baik di kampung maupun di Siko. Tom, ini adalah sebuah pekerjaan besar dan ini adalah perdana bagi Gema Minang melaksanakan event ini. Kalau mencari suasana panggung, areal Engku Putri yang sekarang dipenuhi dengan tenda-tenda untuk pameran bla bla segala macam, tentu sebagai seorang ketua umum tidak akan mampu
melaksanakan ini sendiri. Nah, jadi apa yang menyebabkan, apa yang menjadi kekuatan ketum untuk bisa mempunyai sebuah cita-cita besar ini bisa terlaksana, insya Allah di H-1 dan besok insya Allah ini akan terjadi gitu. Apa yang menjadi kekuatan besar bagi ketum bisa betul-betul punya tekad ini bisa disukseskan dan bisa dilaksanakan? Niatnya cuma gimana ya, sejak kita terpilih menjadi ketua, kita mengumpulkan seluruh potensi. Jadi kita kumpulkan seluruh potensi orang muda Minang untuk saling berkolaborasi ya, bergabung, bersinergi, bersatu di namanya suatu wadah Gema Minang. Dikumpulkanlah semua potensi ini supaya kita bisa menghasilkan hal yang besar sesuai visi misi tadi. Jadi saya insya Allah merasa yakin kenapa seluruh personil, seluruh pengurus kita yang sekarang kita sudah siapkan, sudah kita himpun ya, potensi-potensi seluruh lini Gema Minang mengumpulkan seluruh potensi. Tekadnya cuma satu, bagaimana Gema Minang itu berhasil mencapai visi misinya tadi. Alhamdulillah saya dibantu oleh Sekom, dibantu Bendum yang memang potensi-potensi, dan dibantu lagi kabit-kabit di bawah yang potensi-potensi sampai seluruh pengurus itu potensi. Dan juga kita lakukan adalah melakukan konsolidasi sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan. Rata-rata seluruh kecamatan itu sudah habis masa kepengurusannya. Makanya kita mengucapkan, kita lagi rangkul lagi semua potensi orang muda per kecamatan masing-masing. Kemudian kita cari lagi yang potensi menjadi ketuanya melalui musyawarah. Kemudian dicari lagi pengurus yang potensi. Nanti akan terus sampai ke bawah sampai ke tingkat ranting. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menghasilkan suatu kolaborasi yang hebat, persatuan yang kuat, dan akhirnya akan membuat Gema Minang yang hebat. Itu cita-citanya. Di sana pemirsa Suara Minang TV, sebuah pernyataan dan sikap yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Leo Putra sebagai Ketua Umum terpilih yang insya Allah 2 hari ke depan akan dilantik. Ya Ketum ya, akan dilantik beserta jajarannya dalam sebuah sesi acara di Minang Fest. Tentu sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelaksanaan Minang Fest, tentu kami selalu menghimbau kepada pemirsa Suara Minang TV, khususnya warga Batam dan warga Kepri secara umum, datanglah beramai-ramai bagaimana Minang Fest tahun 2023 ini benar-benar menjadi sebuah ajang silaturahmi, ajang bahwasanya orang Minang di Batam kok masih ada. Kan gitu ya, nah. Jujur tadi kami berkomentar dengan Pak Fred, rasanya Allah rindu orang Minang bertemu dengan saudara-saudara mereka dalam sebuah event yang benar-benar mempunyai nuansa keminangan itu sendiri. Inilah yang dihadirkan oleh DPP Gema Minang kali ini. Boleh nambahin sedikit. Oke, silakan Tom. Jadi gini, sejak pertama maju menjadi Ketua Gema Minang, kita tuh punya pemikiran begini, bahwa kita tidak mendulukan uang. Kita mendulukan program. Perencanaan kegiatan yang sangat-sangat matang, yang juga ditopang oleh SDM yang kuat, yang handal. Jadi kalau uang di depan, saya tidak akan terjadi kegiatan. Tapi kalau kita buat suatu program perencanaan yang matang dan ditopang oleh SDM yang handal, insya Allah apapun bisa kita lakukan. Inilah salah satu pembuktian Gema Minang bisa membuat Minang Fest ini. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Tum, Swanta kita berbicara dengan Bendum ya. Ya, siap. Kok wak yakin anggaran iko gadang kok. Tentu kita mencoba berdiskusi. Bu Des, kamu tanya enggak Bu Des? Pinjam mic Ketum sebentar Ketum. Mengantuk. Iya, mantap Bendum menunggu ya. Bu Des kamu tanya ke Bendum atau silakan. Mic tolong. Oh ya, sorry. Di sana pemirsa Minang TV gak jauh gua. Ya Bu Des bah. Silakan. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, pada malam hari ini kita sebenarnya sudah menunggu podcast spesial bersama
perempuan muda Minang yang punya karir yang cukup cemerlang. Nah, beliau seorang anak muda yang merupakan pengusaha yang cukup sukses di kota Batam. Nah, program Bundo sudah beberapa kali menunggu ya Pak Host, tetapi karena beliau di Amerika, di Turki, nah, baru berada di Batam. Dan sangat bangga sekali sebagai generasi muda Minang Kota Batam, beliau mau bergabung bersama DPP Gema Minang Kota Batam. Nah, selamat mencari menggabungkan potensi-potensi yang disampaikan oleh ketum. Memang betul seperti yang disampaikan ketum kita tadi, bahwa di Gema Minang itu sekarang itu adalah orang-orang yang cukup bertalenta. Ada seorang pengusaha, pegawai struktural, kemudian guru swasta gitu. Iya, cukup lengkap di kepengurusan yang sekarang. Nah, selamat malam Ibu Luisa Yulia. Selamat malam Uni. Uni Ica. Nah, kalau di keseharian beliau nama asli beliau Lisa Yulia. Keseharian dipanggil Lisa Yulia, Ica. Kalau di keluarga dipanggil Onen. Nah, nama beliau banyak gitu, tergantung di mana berada. Nah, Ica, boleh age salam ke penonton kita, Suaro Minang TV, suaronya urang awak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dari Suaro Minang TV. Salam kenal dari saya Lisa Yulia, kampung awak Lubuk Basuang. Pak Sari. Enggak pakai kumbuh dong. Enggak, kalau pakai kumbuh awak ganteng. Karena kalau ketum katanya kayak orang pakai kumbuh tuh. Iyalah, kalau orang Lubuk Basuang ranca-ranca. Ranca segete, ranca banyak pakai kumbuh. Ya, salam kenal. Jadi alhamdulillah mungkin sekilas tentang keberadaan saya di Batam ini ya, yang namanya perempuan Minang yang berada di Batam. Saya masuk di Batam tahun 2007. 2007 berarti sampai kini lah kurang lebih hampir 17 tahun gitu. Nah, alhamdulillah sekarang posisi sekarang adalah pembantunya ketum. Jadi manajer keuangan ketum. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketum Leo yang telah mengajak saya menjadi salah satu bagian dari keluarga besar DPP Gema Minang. Saya sangat bangga dengan ketum. Saya sebenarnya mungkin mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya belum ada waktu untuk menjadi tamu dari Suara Minang TV, dan ya mungkin dan alhamdulillah DPP Gema Minang lah yang bisa mempertemukan kita di Suara Minang TV. Nah, jadi saya pertama-tama mungkin sekilas saya ceritakan kenapa saya bergabung di DPP Gema Minang, karena pertama waktu saya mengikuti Mubes dari Gema Minang ini. Ketika itu saya tanya sama Unides siapa ketua Gema Minang gitu. Nah, Unides langsung ngomong, oh ada Pak Leo gitu. Jadi Pak Leo siapa Unides? Jadi Unides jelaskan Pak Leo siapa. Cuman saya penasaran karena di pengurusan lama saya juga sebagai wakil sekretaris gitu. Nah, pas waktu itu saya yang penasaran gitu, mana yang Ketum Leo ini gitu. Nah, akhirnya karena Unides itu waktu itu bilang bahwa teman-teman yang lain bilang bahwa kawan-kawan yang lain bilang Pak Leo itu bagus gitu. Karena apa? Karena posisi beliau itu ada di dinas sosial, dan memang program beliau ini sangat bagus. Belum jadi ketum aja, beliau banyak membantu dunsana-dunsana orang Minang yang ada di Batam, Masya Allah. Dan di situ tuh saya pikir itu sama dengan niat saya gitu, niat awak itu berpikir jangan apa yang saya dapatkan dari orang lain, yang saya bilang tuh apa yang bisa kita berikan untuk orang lain gitu. Itu yang paling pertama gitu. Apalagi karena awak berasal dari Minang, awak sama-sama merantau di Minangko, jadi lebih bagaimana awak bisa membantu orang-orang Minang yang ada di kota Batam. Nah, alhamdulillah punya kesempatan ketemu sama Ketum Leo. Saya diajak untuk menjadi bagian dari kepengurusan beliau, dan saya menanyakan visi dan misi beliau maju dan terpilih jadi ketum DPP Gema Minang itu apa, dan beliau sampaikan apa yang beliau sampaikan tadi, visi dan misi. Dan setelah itu baru jadi saya pikir
saya tertarik, dalam hati saya sebenarnya tertarik gitu, tapi saya saya akan pikir dulu, dan alhamdulillah setelah beberapa kita bicara tentang visi dan misi ke depannya, karena saya nggak mau ketika kita setelah pelantikan habis itu udah kita tidak melakukan apapun gitu, dan lalu gitu, dan saya akhirnya menerima menjadi bagian dari DPP Gema Minang sebagai bendahara umum, dan alhamdulillah itu kita buktikan sebelum kita dilantik, kita buktikan dengan acara Minang Festival ini. Walaupun Minang Festival ini kita bikin acara ini termasuk waktu yang singkat gitu, dalam 1 bulan kita bisa merencanakan membuat acara besar ini, Pak Safril ya. Udah Safril. Ada. Alah tua berarti itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah jadi Minang Festival ini bisa berjalan dengan lancar sampai H-1 ini gitu. Nah, jadi apa lagi nih, Des? Tadi Itu jeruk makan jeruk. Ayo, makanya Bicara Minang Festival. Oke. Pemirsa sebentar, Des. Oke, karena awak bicara Minang Festival kok. Iya, Nah, Minang Beko Festival. terkait di lainnya program Bundo, di program kita bahas, Bundo ya. ya. Bagaimana profil seorang Uni Ica Iya. menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita karir dan segala macam bisa diperankan dalam satu kegiatan kan gitu ya. Uni Ica, sehubungan dengan persiapan Minang Fest, kalau kita cari persiapan dan waktu kita main podcast panitia 1-2 minggu yang lalu itu kan anggarannya luar biasa itu. Yeah. Antara 800 bahkan hampir sampai 1 miliar gitu. Nah, Uni sebagai bendahara tentu sangat sangat mempunyai peran penting bagaimana itu bisa tercapai. Betul. Nah, sampai detik Iko Uni, kalau kami SMTP menolong juga dong sampai gue itu ya biar lancar ya. Nah, kira-kira khusus dari persiapan dana, para donatur dan segala macam di sampai H-1 Iko tentang Minang Fest itu sendiri gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, memang Minang Festival ini acara besar, Ya. tapi acara besar ini bisa kita rasakan ringan kalau kita kerjakan bersama-sama gitu. Masya Allah. Jadi di sini memang Ketum Leo ini saya berorganisasi banyak di organisasi, tapi Ya. baru di DPP Gema Minang ini yang ketumnya itu langsung terjun ke lapangan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk ketum ini. Ya. Jadi di mana-mana kalau di organisasi saya bilang ketum itu hanya tinggal laporan aja, udah beres. Udah semuanya Tunjuk-tunjuk ini. saya. Nunjuk-tunjuk. Ini Allah. Apa nana alur lain. Kalau Iko indah. Iko ketum langsung terjun ke lapangan. Nah, ini sama kayak Pak Jokowi jadi. Wah, Masya Allah. Sama kayak Pak Rudinya Iya, gitu iya, ya. betul, Jadi betul. turun ke lapangan gitu. Ya. Sama kayak wali kota kita turun ke lapangan. Nah, sama ketum ini juga ini berarti salah satu pemimpin Batam nantinya ini Masa gitu. depan ya. Masa depan Ah, ya, insya Allah. pemimpin Amin. Batam. Ya. Karena beliau langsung terjun ke lapangan menanyakan salah satu ada bagian-bagian mana yang belum, dan beliau mencoba untuk menggantikan, encourage gitu. Ya. Apa yang bisa kita saling topang satu sama lain gitu. Nah, jadi dengan memang biaya ini memakan sekitar 800 sampai 1 miliar. Nah, Ya. di sini alhamdulillah acara ini memang kita kemas dari kita untuk kita. Untuk kita. Jadi sebelum kita keluar, nah kita bersama-sama ketum kemarin sekum dan semua jajaran pengurus bahwa oke, ini acara kita mulai dari kita dulu. Ya. Kita mulai bahwa sumbangan donatur itu internal dulu. Betul. Dari internal, oke, kita sumbang seberapapun, seikhlasnya. Ya. Bagaimana supaya kita sama-sama bisa menyukseskan acara Gema Minang Festival ini. Nah, kita masing-masing donatur dari internal itu juga memberikan sumbangan. Nah, yang lainnya adalah pihak eksternal. Oke. Karena kita yakin bahwa di DPP Gema Minang sekarang adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, punya usaha masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Di sini juga kita mempunyai networking ya, kita jaringan mempunyai, masing-masing, ya. awak punya kenalan gitu, Ya. punya kenalan dari A, si B atau tokoh-tokoh Minang yang kita kenal. Nah, di situ kita minta
donatur atau sponsor untuk bagaimana sama-sama kita menyukseskan acara kita ini, karena Minang Festival ini bukan hanya untuk pengurus DPP Gema Minang, tapi juga untuk seluruh Orang Minang yang ada di Kota Batam secara khususnya dan Kepri pada umumnya. Dan di sini juga kita tidak bicara orang Minang aja, orang selain Minang juga ikut menyukseskan acara ini gitu. Jadi alhamdulillah walaupun ada sasaangu juga. Bagi Uni Ica ada sasaangu. Jo gigi ampe tadi iya, kata. jadi ada sasaangu jo, tapi kalau lah pas buat ketum sasaangu itu Iya, tak boleh. Luar biasa ya. Jadi kalau ketemu sasaangu bendung ada di mana, kalau bendung ada ketemu ada di mana gitu. Ya udah Mas Bobo minum kopi lah dulu. Iya. Jadi menghilangkan stres itu, tapi itu dinamika, itu sangat wajar dimanapun organisasi atau perusahaan atau instansi lainnya membuat acara, pasti akan ada dilema, polemik, segala macam itu ada. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami bisa bersama-sama untuk mengatasinya. Dan alhamdulillah coba dari Soro Minang TV Alah Mali tadi di panggung. Jadi kita tetap bersemangat gitu. Kita yakin karena ketum kita sama-sama kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang di atas gitu, Allah SWT. Karena kalau kita udah menyerahkan yang di atas, semuanya akan yakin, semuanya akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Kita nggak mungkin mempercayakan kepada ya mohon maaf ke sekum, ketum, enggak gitu. Tapi kita serahkan sama Allah. Yang penting kita bekerja, berdoa, dan berusaha gitu ya. Jangan lupa berusaha, bekerja, dan berdoa. Nah doa itu tidak lupa-lupa. Makanya ketum banyak berdoa, ketum menyarankan kata ya udah kalau ya awak kini kan kalau di posisi organisasi yang paling ngatih kan ketum. Ketum malah menyarankan data awak, iya awak sama-sama berdoa menyarankan data. Mudah-mudahan samu walaupun cuaca suasana dingin-dingin itu gitu. Tapi dingin-dingin kan romantis. Makin semangat gitu awak semuanya gitu. Oke, Uni Ica, tunggu sebentar dulu. Kita masih banyak hal yang mau kita tanya. Tadi ada ketua panitia Pak Doa tadi. Beko ketua panitia ya, teknis ya. Oke, kita baca-baca. Budes baca atau awak gak? Awak lah. Kan Bapak. Ya. Kita baca-baca komentar dulu. Dun sana pemirsa Soro Minang TV. Donald bin Rajab, sukses Minang Fest. Amin. Bapak Muhammad Yusuf. Oh, Mak Yusuf yang kemarin tuh Budes. Ya. Salam dari Kedah. Oh, lah sampai di Kedah. Bukan di Makkah, Kedah. Oh, Kedah. Iya, Malaysia. Jeddah kali. Ya, Kedah di Kedah, Malaysia untuk panitia Minang Fest. Terrealisasi dan Soro Minang TV sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Kalau dibacakan komentar banyak ya. Sudah banyak nih. Panjang waktu. Oke. Ketum, sebelum ke ketua panitia, Ketum pinjam Uni apa nih, Ketum? Pejabat-pejabat di daerah kita yang lah konfirmasi tentang kedatangan dan segala macam, atau itu salah satu bentuk dukungan dari beliau-beliau dari pemerintah daerah Sumatera Barat, baik gubernur maupun kabupaten kota, sampai sejauh mana, Ketum? Insya Allah kalau masalah kehadiran ya, yang kompom itu adalah sekitar 6 atau 6 bupati wali kota Sumatera Barat. Ya. Kemudian untuk provinsi sudah kompom, kita sesuai normatif kita sudah ketemu Pak Gub. Kita mungkin berharap Pak Gub, tapi kemungkinan jaga-jaga Pak Wagub. Pak Wagub, yang penting ada komponen lah. Tapi kita mengikut karena itu sesuai dengan keadaan protokoler atau acara pimpinan kan. Dan dalam hal ini yang paling kita banggakan Wali Kota Batam mendukung penuh kegiatan kita ini. Alhamdulillah. Mendukung penuh karena bagaimanapun ya mohon maaf tempat dilaksanakan aja jadi tempat yang nggak sembarangan. Tandanya itulah pemerintah Kota Batam, Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi sangat mendukung pada kegiatan kita ini. Terus untuk masalah kehadiran seluruhnya kita undang, tapi kita nggak tahu yang secara partisipasi stand sekitar 5 daerah. Oh sudah ada ya? Oke. Daerah stand expo ya.
Untuk kehadiran bisa jadi mereka tidak ikut stand, tapi kepala daerahnya Hadir. insya Allah hadir. Itu kita lagi ngecek konfirmasi dari masing-masing daerah. Itu, Oke. Pak Sapril. Harapan Ketum secara umum, sebelum saya sampai ke Ketua Panitia nanti bertanya tentang tenis, harapan Ketum terhadap pelaksanaan ini seperti apa? Sebenarnya yang pasti yang terasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa saya sendiri nggak nyangka bisa ada lompatan-lompatan begini besarnya yang dilakukan oleh generasi muda Minang di Kota Batam. Kadang-kadang saya terenyuh, hujan-hujan panas atau hujan basah-basah, panas kering, mereka memasang bendera, mereka bekerja, mereka ini setiap DPC kecamatan yang ada di Kota Batam. Jadi kadang-kadang selaku ketum ini ke diri saya gitu. Jadi sangat apresiasi, sangat bangga bahwa ternyata kalau kita memang benar-benar istilahnya untuk menghidupkan organisasi, akan banyak dukungan akan datang gitu. Jadi kalau kita orientasinya insya Allah adalah untuk organisasi, untuk kita semua, insya Allah sebenarnya banyak mereka tuh potensi-potensi itu datang mendukung. Dan satu lagi prinsip kami di Gema Minang sini, kami tidak memilah-milah, kami bersifat terbuka, siapapun welcome Gema Minang. Dari paling atas sampai paling bawah itu merupakan bagian daripada keluarga besar Gema Minang dan bagian daripada orang Minang sekota Batam. Jadi ada prinsip bagi kami yang potensi-potensi kami rangkul sebanyak-banyak supaya bisa membantu yang lain-lain. Dan insya Allah dalam Gema Minang tidak ada yang tidak bermanfaat. Siapapun bermanfaat di sini. Siapapun diminta kontribusinya untuk membangun Gema Minang ini. Itu Pak Sapril, harapan saya itulah. Pemirsa Suara Minang TV, sebuah harapan yang sangat tulus yang disampaikan oleh Bapak Leo Putra sebagai Ketua Gema Minang di awal periode kepemimpinan beliau ini. Tentu apa yang dilakukan dan insya Allah akan berjalan dengan spektakuler event Minang Fest 2023 ini tentu tidak lepas daripada dukungan-dukungan atau trust yang dibangun oleh beliau sehingga memunculkan trust bagi para teman-teman, para pengurus-pengurus lainnya terhadap beliau sehingga semuanya merasa memiliki Gema Minang, semuanya merasa memiliki atau merasa berkorban untuk Gema Minang, semuanya merasa ingin berbuat untuk Gema Minang. Itu bisa menjadi sebuah organisasi besar yang sesuai dengan visi misi. Tentu kami salah satu komponen masyarakat Minang dari Suara Minang TV tentu mempunyai kewajiban moral juga bagaimana ini berjalan dengan sukses. Tentu kami melakukan ini sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Kan begitu ya, Nah? Ya, Tom? Pak Am? Sehat Pak Am? Masya Allah. Pak Am, sebentar kita duduk situ sama Am ya. Pak Am, Pak Am, secara teknis kita tadi memantau di lapangan. Kalau menurut kalkulasi persentase yang disusun oleh panitia, bagaimana kondisi per hari ini, per detik ini? Ya, pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ready untuk persiapan Minang Fest yang akan dimulai esok hari habis ba'da maghrib jam 7. Yang lainnya kita masih sekarang lagi GR, lagi gladi, sekaligus melakukan pengecekan terakhir apa-apa yang masih belum tuntas, itu yang dipersiapkan, difinalisasi kawan-kawan panitia di lapangan. Dan kita berharap dalam 3 hari ke depan ini cuaca bagus. Amin. Karena dalam 2 hari 3 hari belakangan ini agak ekstrim. Kita lihat cuaca agak sedikit ekstrim ya, turun hujan, dan kita berharap mudah-mudahan 3 hari ke depan ini cuaca bagus karena besok itu sudah diawali dengan pembukaan Minang Fest. Besok malam pertama event kegiatannya apa tuh Pak?
Dari pagi itu udah di-prepare bazar UMKM. Sekarang juga sudah mulai Iya, betul. masuk. Ya. Para UKM-UKM yang turut serta di Minang Fest ini, dan besok pagi juga finalisasi. Habis Jumat sudah mulai kita ada kegiatan seni ya, penampilan perform dari artis-artis kita dari sanggar-sanggar lokal untuk menampilkan seni budaya Minang. Ba'da Jumat. Ba'da Jumat. Jadi sudah selesai. mulai ya? Sudah mulai. Oke, Jadi ya, ya, ya. bagi masyarakat yang Ya. akan turut hadir selesai Jumat sudah kita persiapkan untuk memulai acara. Itu sampai sore. Begitu menjelang maghrib kita prepare persiapan untuk pembukaan. Yang pembukaan dijadwalkan nanti habis pada maghrib ya, betul. pembukaan Minang Fest sekaligus pengguntingan pita peresmian untuk Minang Fest. bazar. Oh, bazar ya. Bazar, Oke, ya. oke. Dan pada malam harinya akan dihibur dengan penyanyi Minang Alkawi. Masya Allah. Dan ditutup nanti dengan Kim. Itu yang di hari pertama. Ya. Untuk di hari keduanya Sabtu pagi itu akan berlangsung Ma'arak Jamba. Oh, oke. Sabtu pagi. Ya. Sampai siang dengan makan bersama. Terus kembali lagi Sore sampai malam. Siangnya sampai siang sampai sore itu untuk penampilan musik-musik lokal juga. Perform dari anak-anak muda Minang. Anak-anak muda Minang dari berbagai sanggar yang ada, terus juga dari kelompok seni FISMI yang ada Persatuan di Persatuan Insan Seni Minang. Minang di Kota Batam. Ya. Mereka akan perform dan malam hari baru itu acara puncak. Pengukuhan pengurus DPP Gema Minang periode 2022-2027. Dan terakhir, ini puncaknya hiburan artis dari drive band. Oke. Itu. Untuk hari ketiga, berarti Ahad ya, hari terakhir ya? Hari terakhir, minggu pagi itu akan diawali dengan senam sehat. Oke. Ini terbuka untuk umum semua. Ya. Senam sehat, dan setelah itu juga akan dilaksanakan donor darah. Kita bekerja sama dengan PMI. Sampai dengan siang. Setelah itu habis zuhur akan ada lomba lagu daerah. Itu sampai sore, dan sorenya akan dilaksanakan penutupan. Masya Allah. Nah, itu serangkaian kegiatan dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Oke, pemirsa Soro Minang TV cukup padat. Artinya adalah weekend orang Minang khususnya dan orang Batam secara umum ndak usah kama-kama. Duduk sendiri Putri banyak yang akan menghibur, kan gitu. Ada hiburan, ada makanan. Ada hiburan, ada makanan, ada souvenir, dan ada informasi-informasi apapun yang memang dipasang stand-stand yang dipesan oleh instansi pemerintah, baik swasta maupun pemerintah itu. Betul ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, paham. Tadi Uni Ica indah agak sumir mengecek persiapan dari dananya, paham. Tentu kepanitiaan nan tahu mana gini kok. Karena Uni Ica bendahara, pemegang piti. Iya, nah agak sumirnya bagi kabarnya gitu ya. Jadi Pak Am masih optimis ya. Oke ya, Pak ya. Kalau dari sisi pelaksanaan tetap optimis. Tetap optimis ya. Optimis. Oke. Tinggal nanti angka-angkanya. Itu makanya
tergantung Bu Bendum lah. Tapi asal lebar sama-sama insya Allah Insya Allah bisa. nan bare tersoringan kan begitu. Iya betul. Adok beliau atau Nica tadi ngomong ada kekuatan besar yang di atas tempat kita untuk Untuk mengadu. berserah diri. Kan begitu Nica ya? Iya. Oke. Sebagai ketua panitia Pak Am, suka duka dalam pengurusan event besar seperti ini, kira-kira kok boleh aja curhat disampaikan Iya, kepada kami sebagai bentuk sharing pengalaman kepada Dunsana pemirsa Soro Minang TV. Mana tahu suatu waktu ada event-event yang seperti ini juga yang mau dilakukan atau ditiru oleh sekelompok apapun seperti Minang Fest ini gitu. Iya. Suka duka apa ya? Tadi udah dibilang Pak Ketum. Kalau kita kerja tim, semua bisa Suka. lancar. Intinya kerja tim aja. Iya. Itu. Tapi dukanya pasti ada. Apa ya? Latih. Tadi Unita sampai lalok ke tadi di apa tadi nampak ada Pak. Di situ ada seninya. Ada seninya. Ya, oke. Tapi kawan-kawan semua enjoy menjalankan sehingga capek pun mungkin terabaikan. Nanti kalau capeknya cukuplah selesai acara baru terasa capek ya. Betul. Terakhir Pak Am, harapan Pak Am terhadap pelaksanaan ini bagaimana? Ya, kita sebagai panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas kita berupaya bagaimana supaya kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Karena apa? Besar dampak dari kegiatan ini. Ya. Kita berharap ada perputaran ekonomi di sini. Betul. Kita berharap juga ada peningkatan pariwisata di sini. Ya. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita gelar dapat menghibur masyarakat. Itu yang kita sangat harapkan. Dan ke depan jika ini sukses, akan digelar berikut-berikutnya. Event tahunan jadinya. Event tahunan. Ya. Karena itu tadi ada manfaat yang dapat dipetik dari penyelenggaraan ini. Apalagi kita berada di daerah perbatasan. Jika ini karena pertama, dan kalau misalnya ini jadi agenda rutin, bukan tidak mungkin ini juga jadi perhatian bagi tetangga kita untuk bisa datang. Karena memancing animo mereka. Apalagi ini kita mempersiapkannya hanya dalam waktu sangat singkat sekali. Apalagi kalau di-prepare begitu jauh-jauh hari, bisa-bisa peserta pun juga meningkat dan pengunjung pun juga kita harapkan bakal jauh lebih meningkat lagi. Terima kasih Pak Am. Ya. Kami Soro Minang TV, all crew dan pemirsa Soro Minang TV juga berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa semoga acara ini berjalan dengan sangat-sangat spektakuler. Dan seluruh panitia baik pun dari kepanitiaan maupun DPP Gema Minang selalu diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala bentuk hambatan-hambatan di dalam rangka pelaksanaan event besar ini. Itu sehat ya? Siap ya? Oke. Pemirsa Soro Minang TV sadanya, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang sedikit sehubungan dengan persiapan di H-1 pelaksanaan Minang Fest tahun 2023 di dataran Engku Putri dari tanggal 5 sampai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret tahun 2023. Oke, pemirsa Soro Minang TV, tentu sudah hampir 60 menit lebih kurang kita berbincang-bincang dengan Ketua Umum Bapak Leo, Ibu Ica, Uni Ica sebagai Bendara Umum, dan Pak Amri sebagai Ketua Panitia Minang Fest. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk bagaimana pelaksanaan Minang Fest yang insya Allah besok akan dilakukan hitungan jam itu bisa dihadiri dan dimeriahkan oleh khususnya warga Minang yang ada di Kota Batam dan secara umum warga Batam yang ada
di Kota Batam itu sendiri yang memang di weekend ini tidak mempunyai kegiatan apapun, insya Allah Engku Putri siap melakukan dan menghibur masyarakat Kota Batam dengan berbagai macam bentuk tampilan-tampilan baik itu kesenian tradisional, modern, dan berbagai macam stand-stand pameran, baik itu kuliner, souvenir-souvenir, ataupun informasi-informasi dari instansi-instansi pemerintah ataupun swasta yang sudah terdaftar di Minang Fest. Terima kasih banyak. Minta segmen terakhir himbauan untuk masyarakat. Oke, Ketum. Gantian aja. Gantian ya, oke. Kita berikan kesempatan terakhir ganti-gantian Ketum, Uni Ica, Pak Am untuk memberikan apapun lah namanya, bagaimana nanti Minang Fest ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, pastilah rasa syukur Pak, sampai tahap ini kami semua Gema Minang bisa sampai tahap ini. Jadi insya Allah kami semua akan ada di pos masing-masing, akan bertanggung jawab terhadap event yang diadakan oleh Gema Minang ini. Dan untuk itu saya mengapresiasi kepada seluruh tim-tim kita Gema Minang yang akan dilantik adalah pengurus DPP, tapi semua DPC sekota Batam mendukung di bawah. Jadi kami yang akan dialekkan, mereka yang akan bertungkus lumus di bawah. Itulah kebanggaan saya sebagai ketua Gema Minang. Untuk itu kami dari Gema Minang sampai dari DPP ke DPC akan berusaha berkomitmen kuat untuk berhasilnya Minang Fest ini terlaksana dengan baik. Tapi semua itu tidak luput ya dukungan semua pihak. Di sini seluruh orang Minang sekota Batam, seluruh Bundo Kanduang, seluruhlah paguyuban yang ada di kota Batam, dan seluruh komponen masyarakat Batam untuk dapat bersama-sama kita ramaikan, kita dukung kegiatan ini yang insya Allah akan kita mulai laksanakan mulai besok sampai tanggal 5. Itu aja harapannya. Insya Allah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin itu. Lanjut, silakan. Ica. Ada mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kepri Batam khususnya, kepada orang-orang Minang yang ada di Batam, mari kita bersama-sama menyukseskan acara Minang Festival 2023, yang mana acara Minang Festival ini kita bungkus untuk ajang silaturahmi, karena kemarin kita COVID-19 tidak bisa ketemu dengan sanak saudara kita atau teman-teman kita semuanya. Nah, sekarang Minang Festival ini untuk saatnya kita bersama-sama bisa menghadiri dan bersilaturahmi, menyaksikan acara-acara budaya dari Minangkabau itu sendiri, dan juga bisa mencicipi kuliner-kuliner yang berasal dari Minang ataupun dari Batam ini sendiri. Jadi kami harap kepada semua masyarakat Kota Batam bisa menghadiri acara Minang Festival ini, karena akan ada di hari Jumat itu akan ada pembukaan, ada artis Minang yaitu Alkawi, dan juga akan ada kegiatan fashion show, dan juga akan ada acara Kim nantinya di tanggal 3-nya. Nah, tanggal 4-nya ini adalah acara puncak. Nah, acara puncak kami berharap semua masyarakat bisa menghadirinya juga, karena ini akan ada pelantikan generasi muda Minang Kota Batam, dan juga nanti akan ada penampilan dari band drive. Jadi mudah-mudahan dengan apa kami sebagai panitia Minang Festival ini bisa menyuguhkan acara yang berlapiskan kebudayaan dari Minangkabau, dan semua masyarakat bisa menikmati acara yang kami persiapkan ini. Terima kasih. Pak Om, silakan. Ya, kami dari panitia pelaksana dari persiapan kita sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari stakeholder yang lainnya. Dan sekarang kami menghimbau untuk masyarakat, khususnya masyarakat Minang, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Batam dapat menyaksikan, menghadiri rangkaian dari
Minang Fest 2023 ini, karena kami membuat temanya dari Kito untuk masyarakat. Jadi kegiatan ini kami sajikan untuk masyarakat seluruhnya dapat hadir dan menyaksikan dari serangkaian kegiatan. Barangkali itu Bang Sapril. Terima kasih Bapak Ketua Umum DPP Agama Minang, Bapak Leo Putra, Uni Ica sebagai Bendara Umum DPP Agama Minang, dan Bapak Amri SE sebagai Ketua Panitia Minang Fest. Pemirsa Suara Minang TV, selesai sudah kita menyigi persiapan daripada persiapan panitia di H-1 Minang Fest yang insya Allah hitungan jam ke depan akan ada di Kota Batam tanggal 3 Maret besok sudah mulai dilakukan peresmiannya. Untuk itu kepada pemirsa Suara Minang TV, kami Suara Minang TV juga menghimbau kepada seluruh warga Batam yang ada yang berada di dalam Kota Batam, tidak keluar daripada Kota Batam untuk berliburan dan segala macam, mungkin sebaiknya datanglah beramai-ramai menikmati sebuah suasana yang sedikit unik dengan suasana keminangan yang ada di dataran Engku Putri, yang insya Allah besok dibuka secara resmi oleh pemerintah Kota Batam itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami all kru Suara Minang TV meminta maaf kepada seluruh pemirsa yang dari tadi tidak sempat membacakan seluruh komentar pemirsa Suara Minang TV, baik yang ada di fanpage Suara Minang TV maupun di channel YouTube Suara Minang TV. Tentu keberadaan Suara Minang TV tidak lepas daripada dukungan-dukungan dari seluruh pemirsa Suara Minang TV, baik dalam bentuk komentar, baik dalam bentuk subscribe, baik dalam bentuk komen, baik dalam bentuk share. Segala bentuk yang dilakukan oleh pemirsa Suara Minang TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai bentuk amal soleh hendaknya. Demikian kami all kru Suara Minang TV, Safril Yubahar, Desmanis. Tinggal menutup closing aja penonton. Karena keasikan Pak host dia mewawancara, dia lupa karena ada banyak host di sini. Tapi nggak apa-apa penonton setia Suara Minang TV. Sekali lagi kami mohon maaf yang tidak bisa membacakan komentar satu persatu. Tapi yang pastinya tadi hadir dari Bintan tadi juga. Jadi banyak yang hadir tadi. dari Kedah bukan Mekah ya. Iya, dari Kedah juga hadir. Intinya bahwa Suara Minang TV mohon maaf untuk malam ini karena mengingat waktu tidak bisa membacakan komentar satu persatu, tapi nanti akan kita balas satu persatu di kolom komentar. Dan juga sekali lagi mewakili Gema Minang Kota Batam menghimbau sekali lagi kepada masyarakat Kota Batam khususnya dan umumnya Kepri yang Oke, baik penonton setia Suara Minang TV, kami mohon pamit undur diri. Iya, Gema Minang loh. Oke, Ya. kami mohon pamit undur diri, tapi sebelum itu kita tetap tutup dengan Yel Gema Minang dan Suara Minang TV. Cabimbin, Pak, bagaimana tuh? Siapa kita? Gema gitu ya? Minang. Oke. Oke, silakan. Oke. Kita yel dulu ya. Ya. Siapa kita? Gema Minang. Gema Minang maju bergerak kompak. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Penontonnya